Nah, pada video kali ini saya tuh mau sharing nih perihal bagaimana caranya membuat sebuah proses bisnis, diagram proses bisnis menggunakan Bizagi Modeler. Dan yang saya gunakan adalah diagram proses bisnis dengan jenis BPMN atau Business Process Model Annotation. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh juga saya akan juga menjelaskan gitu ya, kenapa sih kita tuh harus membuat sebuah proses bisnis dan juga kenapa itu penting gitu dan apa fungsinya nanti pada proses perancangan sistem informasi. Nah, kita mulai dulu ya. Jadi nah, si proses bisnis sendiri itu sebenarnya akan digunakan pada fase-fase awal dari perancangan sistem. Jadi kalau misalkan kita menggunakan metode waterfall, nah si proses bisnis ini tuh akan digunakan pada fase investigasi dan analisis. Jadi nggak mungkin kita tuh akan bisa membuat sebuah atau membangun sebuah sistem informasi yang baik tanpa kita tahu keadaan existing seperti apa gitu. Bisnis itu berjalan gitu kan. Jadi kita mesti tahu dulu nih tahapan dari A, B, C, D, E-nya itu seperti apa si proses bisnis sendiri. Nah, kalau udah tahu, udah paham, baru nanti kita bisa memberikan sentuhan sistem informasi seperti apa. Nah, kita mulai juga nih dari definisi ya, definisi proses bisnis. Jadi, secara definisi, proses bisnis itu adalah sekumpulan tugas-tugas atau aktivitas yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yang mana tujuan akhirnya itu adalah untuk menjamin tersampaikannya atau terdelivernya layanan dan juga produk kepada klien. Jadi ada kumpulan-kumpulan tugas, kumpulan-kumpulan pekerjaan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yang mana di ujungnya itu adalah untuk memastikan tersampaikannya atau terdelivernya layanan atau produk kepada seorang klien. Lalu ada juga pengertiannya seperti ini, satu paket kegiatan atau satu paket aktivitas yang mana ketika paket tersebut itu selesai dilaksanakan, maka otomatis tujuan dari organisasi itu pun akan tercapai kayak gitu. Jadi proses bisnis itu apa ya, seperti guideline buat kita tuh proses-proses pekerjaan gitu ya yang kita lakukan sampai di ujungnya itu adalah untuk menjamin tujuan dari perusahaan itu tercapai kayak gitu. Lalu eh, kalau kita ngomongin tadi ya pengembangan sistem informasi. Nah kan tadi si proses bisnis ini tuh ada di tahap-tahap awal gitu ya, di tahap-tahap investigasi dan juga analisis. Itu tuh tahap-tahap di mana kita tuh melakukan perencanaan kebutuhan. Jadi sebelum kita nanti akhirnya akan merancang sistem informasi dan juga mengimplementasikannya, pastinya dong kita harus terlebih dahulu tuh kita menetapkan dulu nih kebutuhannya seperti apa gitu, kebutuhan sistem informasi seperti apa yang harus kita rancang dan kita implementasikan. Nah, sebelum pada tahap kebutuhan perancangan itu, kita juga harus terlebih dahulu nih melihat sebenarnya tuh masalahnya di mana gitu, di mana letak masalahnya seperti itu. Jadi kalau kita bisa bagi ke dalam dua area besar tuh di tahap investigasi dan analisis tuh ada namanya area problem space dan juga namanya area solution space. Nah, kalau kita ngomongin ini semakin ke atas dari piramid ini berarti itu semakin higher level. Maksudnya gimana? Berarti semakin banyak stakeholder yang akan terlibat gitu kan ya. Jadi tidak hanya bagian teknis aja, tapi seluruh stakeholder terlibat gitu. Nah, lalu semakin ke atas juga nih levelnya, itu menandakan bahwa bahasa yang digunakan atau metode yang digunakan atau notasi yang digunakan itu tuh harus sesederhana mungkin. Jadi harapannya itu tadi ya karena memang semakin ke atas tuh seluruh stakeholder itu semakin terlibat gitu ya. Jadi keterlibatan stakeholder itu semakin tinggi. Jadi bahasa atau notasi atau simbol yang digunakan itu tuh harus sesederhana mungkin. Jadi tidak perlu background teknikal untuk mengerti apa yang dibuat, apa yang dikerjakan kayak gitu. Nah, untuk di eh, part problem space ini yang kita gunakan adalah proses bisnis gitu ya. Jadi kita harus mendefinisikan dulu nih si proses bisnis seperti apa. Apakah memang sudah ada, meskipun ternyata misalkan oh di sini nggak ada proses bisnis, padahal sebenarnya ada gitu. Cuma mungkin mereka belum mendefinisikan gitu, belum belum memperjelas. Mungkin ada kalau secara seni itu ada gitu ya proses A, B, C, D, tapi mungkin mereka belum mendetailkan. Nah berarti kita bisa buat dulu nih, kita rancangkan dulu supaya kita paham proses bisnis yang terjadi dari pertama kali A, B, C, D, E seperti apa. Nah, ini menggunakan proses bisnis tadi gitu ya. Jadi diharapkannya
metode atau notasi atau simbol yang digunakannya itu akan semakin sederhana. Nah, makanya kita gunakan BPMN gitu ya, Business Process Model Annotation yang 2.0. Lalu nanti kalau misalkan sudah selesai di tahap penentuan proses bisnis dan juga melihat gitu ya, melihat ternyata tuh masalahnya dari mana gitu. Jadi ini fase untuk kita tuh mencari gitu akar dari masalahnya itu apa yang bisa kita improve, apa yang bisa kita perbaiki dengan kita mengimplementasikan sistem informasi. Jadi di fase ini, fase awal ini adalah fase untuk melihat secara big picture-nya gitu ya, proses bisa apa yang terjadi gitu. Lalu kita lihat nih kira-kira di part-part mana aja yang mungkin ada masalah gitu kan ya, dan bisa kita improve. Contoh misalkan ada proses bisnis di kelurahan gitu ya. Oke, sorry. Sebelumnya kalau kita ngomongin proses bisnis itu tidak selalu atau tidak melulu perihal menjual barang gitu ya. Kita ngomongin bisnis itu tidak selalu untuk menjual barang. Bahkan kelurahan pun memiliki proses bisnis. Contohnya misalkan tadi ya proses penerbitan KTP. Dari misalkan ada kegiatan A misalkan ya, itu tuh ada warga datang ke kelurahan lalu mengisi form pengajuan KTP. Setelah itu nanti ada petugas administrasi. Petugas administrasinya itu nanti akan menginput data-data dari form tersebut ke dalam sistem. Setelah itu misalkan dilakukan pengambilan gambar, lalu juga pencetakan atau penerbitan KTP seperti itu. Mungkin ada sekitar 4 proses yang tadi dijabarkan gitu. Ada pertama, warga datang ke kelurahan lalu mengisi form pengajuan KTP. Yang kedua adalah petugas administrasi misalkan menginputkan data dari form ke sistem informasi. Lalu misalkan ada pengambilan foto, yang terakhir itu adalah pencetakan KTP atau penerbitan KTP. Nah, mungkin setelah kita paham nih, oh ternyata proses bisnis untuk menerbitkan KTP itu ada A, B, C, D seperti itu ya. Lalu misalkan kita lihat, oh ternyata di part B ini saat petugas menginputkan data hasil dari pengisian form itu tuh selalu ada keterlambatan atau memakan waktu lama. Kenapa? Karena petugas administrasinya hanya 1 orang gitu misalkan ya, 1 orang. Lalu yang datang warga tuh sehari misalkan ada 100 gitu kan ya, dan tidak pernah akan cukup sehari itu untuk melayani 100 warga itu. Jadi akan terus mundur seperti itu. Jadi akan memakan proses yang lama untuk part kedua. Nah, disitulah manfaatnya kita paham, kita mengetahui proses bisnis. Kita kan bisa, oh ternyata akar masalahnya di sini nih, di part dari waktu yang tidak efisien gitu ya, saat petugas administrasi itu harus mengisikan data hasil form. Nah, kenapa enggak misalkan kita buat aja sistem yang mana nanti si warganya itu yang dia harus mengakses sistem, lalu dia menginputkan langsung gitu. Jadi tidak ada lagi part petugas administrasi memindahkan dari form kertas ke sistem, tapi langsung setiap warga diberikan akses untuk mengakses sebuah sistem informasi di mana di situ tuh ada pengajuan untuk mengisi KTP dan mereka langsung mengisi secara online, tidak lagi mengisi di kertas. Nah, itulah tadi fungsi dari kita harus tahu atau paham mengenal proses bisnis. Jadi untuk mengenal, untuk menggali masalah. Ini adalah area problem space. Nah, kita turun ke bawah setelah misalkan nih proses bisnis telah jelas. Lalu kita sudah dapat, oh ternyata masalahnya di part B misalkan tadi ya. Nah, kita turun, di sini ada namanya user perspective. Di sini adalah tahapan baik user perspektif maupun sistem perspektif, ini tuh adalah area solution space. Yang tadi itu area kita mencari permasalahan, di sini tuh adalah area untuk memberikan solusi, seperti itu ya. Nah, tapi tidak langsung menjadi sebuah sistem, tidak. Kita awali dengan bagian user perspektif, yang mana di sini itu kita mendesain gitu ya, rancangan sistem informasi, tapi tidak detail. Ini tuh udah agak-agak pertengahan gitu ya. Jadi tidak lagi seluruh stakeholder, tapi mungkin user yang berkaitan langsung dan juga programmer. Ini adalah level-level middle. Jadi dia itu menghubungkan antara kebutuhan yang dibutuhkan oleh proses bisnis gitu ya, untuk diimprove dan juga
bagaimana nanti sistem akan bekerja. Nah, di sini itu akan berbicara banyak perihal fitur-fitur gitu. Jadi fitur-fitur aplikasi apa aja sih yang akan ditawarkan. Nah, ini ada banyak caranya. Ada misalkan menggunakan UML, Unified Modeling Language, yaitu menggunakan misalkan use case diagram, atau misalkan menggunakan DFD, data flow diagram. Jadi intinya itu di sini itu adalah kita di part middle ini tuh kita menjabarkan fitur-fitur yang akan ditawarkan dan juga bagaimana proses seperti apa, hanya sebagai gambaran gitu ya, sebagai diagram juga seperti itu, belum sampai ke teknis. Nah, setelah misalkan kita membuat sebuah diagram gitu untuk menggambarkan atau mengilustrasikan atau merepresentasikan rancangan sistem informasi, nanti baru turunkan lagi ke part sistem perspektif. Nah, di sini itu udah lebih lagi technical. Jadi benar-benar sudah developer yang akan bekerja. Di sini itu ada UI sketch, user interface sketch, lalu juga user interface specification. Jadi kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan sistem gitu ya untuk merealisasikan tadi rancangan dari diagram ini seperti itu. Jadi semakin ke bawah itu semakin lower level, yang pasti itu semakin teknikal, semakin ke atas itu semakin higher level itu tuh semakin sederhana. Jadi seluruh stakeholder tuh kalau bisa terlibat seperti itu ya. Jadi dan sekali lagi untuk proses perancangan ini terbagi jadi dua area besar, ada problem space, ada solution space. Kalau problem space itu kita menggali masalah apa yang mungkin terjadi gitu ya, mengidentifikasi, dan ini kita menggunakan toolsnya itu proses bisnis. Nah, kalau kayak gitu di solution space ini kita sebagai orang bisnis gitu ya akan mungkin banyak lebih berbicaranya itu di bagian bisnis perspektif. Kita mesti paham proses bisnis, bagaimana cara membuatnya, dan juga bagaimana cara membacanya. Lalu kita mungkin akan mengenal sedikit perihal yang part user perspektif. Jadi mungkin kita akan belajar ke depan nanti ya, ada pembelajaran perihal bagaimana membuat DFD contohnya. Tapi kita tidak akan sampai masuk ke bagian sistem perspektif karena lebih teknikal. Ini mungkin ada area tersendiri yang mungkin lebih kompeten gitu ya. Seperti itu. Jadi ini sedikit bayangan kenapa sih proses bisnis itu penting. Jadi sebelum akhirnya kita tuh akan merancang sebuah sistem informasi, terlebih dahulu gitu, lebih bijaknya kita tuh udah paham dulu nih, kita udah bisa menjabarkan dulu nih proses bisnis apa yang terjadi pada suatu organisasi. Jadi kita paham, oh seperti ini prosesnya, dan oh mungkin di part ini nih yang bisa kita improve. Nah, kita berikan sentuhan teknologi di situ untuk mengimprove tadi ya si proses bisnis yang sudah ada. Seperti itu. Lalu tadi kita ngomongin perihal proses bisnis. Nah, sekarang di sini tuh saya akan sedikit menerangkan perihal BPMN. BPMN atau Business Process Model Annotation ini adalah sebuah notasi grafis yang mengilustrasikan langkah-langkah dari proses bisnis. Jadi BPMN ini juga merepresentasikan gitu end-to-end flow-nya. Jadi aliran-aliran ujung ke ujungnya dari A sampai Z-nya dari proses bisnis itu sendiri. Lalu yang paling penting ini adalah BPMN ini tuh well known. Jadi umum diketahui gitu, diketahui dengan baik. Jadi halayak ramai itu sudah lebih paham, umum digunakan, dan ini secara universal ya, secara universal tuh secara general, secara umum itu digunakan baik oleh akademisi maupun oleh praktisi atau industri. Jadi secara teoritisnya juga dipakai kalau teman-teman misalkan membuat sebuah karya tulis ilmiah tuh pasti banyak referensi perihal BPMN, dan juga secara praktis juga industri banyak menerapkan dalam pembuatan atau perancangan diagram proses bisnis kayak gitu. Nah, ini adalah beberapa notasi yang mungkin saya akan jelaskan. Ini pasti ada gitu ya, seharusnya ada gitu dalam sebuah proses bisnis, seperti diagram proses bisnis. Yang pertama itu adalah start event. Nah, start event ini ada 3 sebenarnya. Ada start event yang start, ada intermediate event, lalu ada end event. Yang untuk start event ini adalah notasi yang merepresentasikan bahwa proses bisnis dimulai gitu. Ini pasti ada. Start event ini pasti ada dalam setiap diagram proses bisnis. Nah, selain start event, end event juga ini pasti selalu ada dalam diagram proses bisnis. Jadi yang ini end event itu menandakan bahwa rangkaian proses bisnis telah selesai seperti itu ya. Untuk start event ini disimbolkan dengan notasi dengan gambar lingkaran dengan garis tipis. Kalau end event ini dengan lingkaran garisnya tebal gitu.
Lalu ada juga notasi task, ya. Task ini pekerjaan atau proses yang akan dilakukan. Lalu juga ini ada sub proses ketika misalkan, jadi sebaiknya itu ketika kita membuat sebuah diagram proses bisnis menggunakan BPMN, tas-tas atau pekerjaan yang kita lakukan itu tuh harus sedetail mungkin. Jadi tidak lagi keambiguan. Jadi misalkan memotong kayu, berarti itu udah fix memotong kayu seperti itu. Jangan sampai misalkan membuat kayu bakar. Nah, membuat itu harus seperti apa. Nah, ketika kita ada task yang ternyata tuh kita bisa detailkan lagi, kita gunakanlah subproses seperti ini. Tapi kalau misalkan dirasa, oh, memotong kayu itu udah jelas, berarti kita gunakan simbol task seperti ini. Dan juga ada ini namanya exclusive gateway tanpa marker. Ini tuh artinya part untuk decision process. Jadi di sini tuh adalah sebuah kegiatan yang nanti tuh ada dua opsi, apakah diterima atau tidak gitu, apakah disetujui atau tidak. Jadi ada opsi apakah ya atau tidak gitu. Kalau ya kemana, kalau tidak kemana. Ini adalah fungsi dari exclusive gateway seperti itu. Lalu teman-teman semua kalau misalkan ingin lebih lanjut mempelajari perihal guideline, sebenarnya notasi itu ada banyak sekali gitu ya. Tidak hanya seperti ini saja, ada banyak sekali. Nah, teman-teman kalau ingin mengeksplor, merasa tertarik gitu ya, oh ternyata ini menarik buat saya nih, bisa dieksplor di website www.bpmn.org. Di sini nanti ada ada guideline buat teman-teman semua. Jadi semua notasi itu ada, lalu juga ada contohnya juga ada, lalu juga ada apa ya rules standar atau basic rules yang ada seperti itu. Dan untuk video kali ini saya tuh akan menjelaskan perihal cara membuat diagram proses bisnis yang sederhana menggunakan Bizagi Modeler. Nah, ini adalah link downloadnya seperti ini. Nanti teman-teman bisa coba buat download dan juga digunakan. Seperti itu teman-teman semuanya. Lalu ini adalah tampilan awal Bizagi ya. Seperti ini. Kita coba dulu. Nah, ini saya sudah membuat sebelumnya gitu ya. Ini adalah yang akan kita buat, coba kita buat. Ini proses bisnis untuk pengajuan cuti besar. Ini sangat sederhana sekali gitu ya. Hanya ada 3 pihak dan juga hanya simpel gitu, hanya simpel. Ini hanya sebagai apa? Ilustrasi buat teman-teman semua bagaimana cara menggunakan Bizagi Modeler. Oke, jadi dari Bizagi Modeler ini bisa kita ekspor menjadi bentuk PDF, bisa menjadi bentuk Word. Nah, ini saya menjadi bentuk Word seperti tampilannya, ini hasilnya. Cukup baik, cukup rapi gitu ya. Kita coba untuk membuat. Nah, ini tampilan awal tadi teman-teman ya. Jadi kalau kita masuk ke Bizagi Modeler tuh pasti langsung ada seperti tampilan defaultnya. Ini tuh adalah sebuah pool. Kalau kita ngomongin BPMN tuh ada pool, ada land gitu ya. Pool ini adalah tempat kita nanti akan menggambar si proses bisnis seperti apa. Nah, karena tadi kita ada 3 pihak yang terlibat, maka kita akan menambahkan 3 land. Ini ada pool ya, teman-teman. Ini ada land. Nah, karena tadi ada 3 pihak terlibat, kita tambahkan 3 land. Tinggal kita klik kiri, lalu kita drag. Nah, land akan masuk seperti ini. Kita akan tambahkan lagi, tinggal klik kiri, kita drag lagi, simpan seperti ini. Nah, otomatis akan menambah ke bawah. Kita klik kiri lagi, kita drag, simpan di bawah seperti ini. Nah, jadi kita sudah memiliki 1 pool dan juga 3 land. Nah, untuk pool ini kita bisa ganti caranya tadi ya. Tinggal kita arahkan ke bagian namanya yang ada proses 1. Kita double klik aja, double klik kiri. Kita ganti misalkan proses pengajuan cuti besar misalkan ya. Lalu pihak-pihak yang terlibat itu ada karyawan, jelas ya. Ini adalah pihak yang akan mengajukan cuti besarnya. Lalu juga ada atasan langsung. Nanti ini pihak yang nanti akan memberikan keputusan apakah diterima apakah tidak. Ini atasan langsung. Lalu ini adalah pihak ketiga nanti yang akan menerbitkan secara administratif yaitu staf SDM. Nah, ada 3 pihak. Untuk proses ini akan diinisiasi atau dimulai dari pihak karyawan. Oleh karena itu kita akan menarik start event di bagian karyawan. Caranya kita arahkan ke sebelah kiri sini ya. Ini adalah start event warna hijau. Agak berbeda mungkin ya. Jadi kalau misalkan tadi BPMN itu untuk start event itu adalah lingkaran dengan garis yang kecil, tipis, sorry. Kalau end event itu lingkaran dengan garis yang
tebal. Nah, kita pakai yang tadi ya, yang start event-nya. Kalau yang di Bizagi ini ditandai dengan warna hijau. Kalau end event-nya ditandai dengan yang warna merah. Seperti ini. Nah, lalu ini adalah start event. Nah, kita tidak perlu lagi nih ngambil dari sini. Kita tinggal ngambil dari sini aja. Tinggal kita klik tadi simbolnya sampai kayak gini ya. Kita tinggal pilih yang ini, yang warna kotak. Ini tuh prosesnya kan ya, tasnya. Nah, kita ini misalkan mengajukan permohonan lewat aplikasi. Permohonan cuti besar. Nah, jadi ini adalah task pertama, pekerjaan pertama yang dilakukan oleh karyawan, yaitu mengajukan permohonan cuti besar. Dia membuat permohonan cuti besar. Nanti, nah kenapa sih tadi saya dari sini aja gitu ya? Kenapa nggak dari sini bisa diambil? Cuma kalau kita ambil dari sini tuh hanya kotak saja gitu. Dan kita perlu menarik lagi garis flow-nya kemana. Nah, kalau kita tadi menarik langsung dari sini tuh, ketika kita tarik tuh langsung muncul dengan garisnya si flow-nya. Nah, setelah ini kita task ini, lalu kita masuk ke permohonan ini akan masuk ke atasan langsung. Nah, nanti akan ada task dari atasan langsung seperti apa. Nah, kita tinggal tadi ya klik yang kotak, kita arahkan ke sini, tinggal tarik aja ke bawah. Oke, atasan langsung akan mengecek permohonan via aplikasi. Jadi nanti akan masuk gitu ya, permohonan cuti besar itu akan masuk ke aplikasi dan akan diperiksa oleh atasan langsung seperti itu. Nah, nanti di sini adalah muncul yang tadi ya, yang ini decision proses seperti apa. Apakah diterima, apakah tidak. Jadi di sini disetujui atau tidak. Kalau misalkan tidak disetujui, berarti jadi end proses ya. Jadi berarti tinggal kita klik yang ini yang warna merah. Ini tuh adalah end proses. Oke. Berarti ini kita kasih nama permohonan ditolak. Seperti itu. Jadi kalau ditolak, dia langsung end proses. Kalau misalkan diterima, berarti masuk ke bagian staff SDM. Di sini jadi tas lagi. Pekerjaan dari staff SDM adalah menerbitkan nota dinas cuti besar. Oke. Nah, setelah selesai, berarti selesailah pekerjaan atau proses bisnis ini yang sangat sederhana, berarti ini. Selesai. Nota ini diterima. Permohonan diterima. Gitu. Jadi tadi ya ini cara membuat sebuah proses bisnis, diagram proses bisnis yang sangat sederhana, dimulai dengan start event, diinisiasi di pihak karyawan. Karyawan akan mengajukan permohonan cuti, ini task gitu ya. Lalu kalau udah masuk, akan muncul notifikasi di atasan langsung gitu ya. Nanti atasan langsung akan mengecek permohonannya seperti apa, apakah disetujui apa tidak. Kalau disetujui berarti akan masuk ke staf SDM. Staf SDM ini akan menerbitkan nota dinas cuti besar. Kemudian diterima. Kalau misalkan ditolak, berarti akan langsung kembali ke karyawan. Jadi ini tadi ya sedikit ilustrasi bagaimana cara membuat sebuah diagram proses bisnis yang sangat sederhana menggunakan Bizagi Modeler. Nah, kalau misalkan sudah selesai, pengen mengimport gitu ya, atau mengekspor, tinggal klik yang publish, lalu tinggal pilih mau bentuk apa, Word, apa PDF, seperti itu. Mungkin cukup sekian teman-teman semua yang bisa disampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di subscribe, komen, like, dan juga share ke pihak-pihak yang mungkin membutuhkan. Terima kasih ya kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.